Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin kuliah Badak Subuh Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sesi sertifikasi halal ya, sadar halal. Pagi hari ini kami dari Pusat Kajian Halal ITS ingin menyampaikan beberapa informasi update terkait prosedur sertifikasi halal. Salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafa'at beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa halal ini merupakan kewajiban kita ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan juga perintah Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini beredar di WhatsApp, beredar di media sosial terkait informasi seperti di layar ini. Jadi waspada sanksi bagi pengusaha, pelaku usaha, bahwa per 17 Oktober tahun 2024, jika masih belum memiliki sertifikat halal bisa kena sanksi. Disebutkan ada 3 kelompok produk yang bisa kena sanksi, ya. Apa saja itu? Ada 3. Pertama adalah produk makanan dan minuman. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Dan yang ketiga adalah produk hasil sembelihan atau jasa penyembelihan. Untuk lebih lengkapnya ada websitenya tersebut ya di Kemenag.go.id. Bapak Ibu sekalian, menyikapi hal ini, jadi tahun 2024 ini kelihatan sakral ya dari berbagai sudut pandang gitu. 2024 bagi para penggiat halal ini adalah due date-nya, akhir deadline-nya untuk kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha untuk makanan minuman. Harus mempunyai sertifikat halal bagi yang wajib. Kalau makan minumannya terbuat dari daging babi ya nggak perlu sertifikat halal. Yang jualan khamar ya nggak perlu sertifikat halal. Okay? Monggo ya, kalau dari segi politik tahun 2024 pergantian pimpinan juga. Jadi tahun 2024 sakral ya, tergantung dari siapa yang melihatnya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada jamaahnya ya yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal, masih ada kesempatan sekitar 1,5 tahun ini ya, 1 tahunan lebih dikit, yaitu bagi UMK ya, usaha mikro kecil, ada kesempatan sertifikasi halal gratis melalui self declare dari pemerintah. Ini seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu,
ini test case gitu ya waktu itu. Ada bakso yang ada boraknya, ada rawon iblis, ada bakso babi, ada kopi luwak. Manakah yang haram? Biasanya 100% orang mengatakan bakso babi haram. Yang lainnya itu halal Pak, begitu. Terus ada juga kemarin kelompok berapa persen begitu yang bilang kopi luwak ini yang haram karena ada campuran sama ee-nya. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa halal haram ini belum tersosialisasikan dengan baik. Meskipun kita hafal gitu ya. Hadisnya, Qur'annya kita hafal. Kenyataannya itu kita masih tergolong bingung kalau sudah di lapangan. Rawon iblis misalkan seperti ini hanya sedikit yang mengatakan ini haram. Ya. Padahal di dalam aturan fatwanya MUI ya, ini juga termasuk yang haram. Nggak bisa sertifikasi halal. Sampai nanti namanya diubah namanya. Dan juga yang kopi luwak seperti ini itu bisa halal apabila setelah melalui proses penyucian. Dan sekali lagi untuk yang bakso punya borak ini. Kemarin ada pelaku usaha yang bilang, Pak Gun kalau boraknya dikit ya nggak apa-apalah begitu. Ya, nggak boleh ya. Jadi yang borak itu bahan tambahan pangan pengawet yang sangat berbahaya. Dia nggak boleh untuk makanan borak itu. Jadi ini sosialisasi kepada pelaku usaha agar terbiasa atau memahami terkait halal haram ini. Kemudian permasalahan berikutnya muncul, Pak kalau halal haram itu ada di Quran hadis, bagaimana kami yang non muslim? Ya, apakah kami nggak boleh untuk sertifikasi halal ini produk kami? Boleh, ya. Jawabannya adalah ini kewajiban untuk semua warga negara, baik yang muslim maupun yang non muslim. Nggak ada pengkhususan. Dasarnya adalah yang update saat ini peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja. Dalam satu slide ini, Bapak-Ibu sekalian, ada 3 warna, merah, biru, sama hijau. Bisa dibayangkan di sini, ya, ada cuma 3 ini aja. Ada bahan atau produk yang sudah pasti halalnya, ada yang sudah pasti haramnya, dan di tengah-tengah itu, ya, mungkin karena inovasi, karena perkembangan teknologi, itu jadi remang-remang atau samar-samar, sehingga perlu fatwa dari MUI. Dan pemerintah hadir untuk memastikan ini biar nggak ragu-ragu. Untuk barang-barang yang haram ya ada di SNI 9004 tahun 2021, yaitu persyaratan umum pangan halal. Di sana sudah disebutkan Bapak-Ibu sekalian mana saja yang termasuk haram, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Ini untuk informasi semua warga negara, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ini. Kemudian juga yang hijau itu positive list, pasti halalnya. Dan untuk menjaga kepastian itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama tahun 2021 nomor 1360. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Apakah ini babi masuk di sini Pak, dikecualikan? Loh, kalau babi masuknya di yang haram tadi, SNI 9004 2021. Yang di sini yang hijau itu dia yang halal dan tidak perlu mendapatkan sertifikat halal. Kemudian yang biru ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Sekali lagi untuk menghilangkan kebingungan, keraguan, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama tahun 2021 nomor 748. Jadi kalau barangnya Bapak Ibu sekalian pelaku usaha ya ada di sini tersebut di dalam KMA ini,
maka wajib bersertifikat halal, wajib ngurus sertifikat halal. Dan jangan khawatir gitu ya, nantinya jangan khawatir karena ada program sehati yang difasilitasi oleh pemerintah. Sebelum ke detailnya, kami ingin reminder ya para jamaah sekalian terkait sertifikasi halal makanan minuman ini. Jadi mulai tahun 75 Majelis Ulama Indonesia ini berdiri, kemudian tahun 89 LP POM ini juga berdiri. MUI di sini isinya adalah orang-orang para alim ulama, ahli agama. Sedangkan LP POM isinya anggotanya adalah para ilmuwan. Para alim ulama dan ilmuwan ini bergabung untuk menginisiasi sertifikasi halal, untuk mengawal ya terkait kehalalan produk ini. Mulai tahun 89. Dan saat itu sifatnya adalah sukarela Bapak-Ibu sekalian. Masa berlakunya adalah 2 tahun. Kemudian melalui Undang-Undang 33 tahun 2014 jaminan produk halal. Kewajiban halal itu, sertifikasi halal bukan sukarela lagi, tapi diwajibkan. Dan berlaku 4 tahun. Dan tahun ini ya, melalui Perpu 2022 tahun 2 nomor 2 Cipta Kerja tetap diwajibkan, ada sertifikasi halal wajib, dan masa berlakunya Bapak Ibu sekalian diubah. Jadi awalnya 2 tahun, 4 tahun, sekarang seumur hidup berlakunya itu, seumur hidup. Dan di sini ada 2 program, yang reguler maupun yang self declare. Untuk yang reguler, semua pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, besar, apapun ini ya jenis usahanya ya, baik barang maupun jasa bisa di sini, di reguler ini, di program yang reguler. Nanti prosesnya atau visitasinya dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, namanya adalah LPH, diaudit. Setelah itu ada penetapan fatwa dari MUI, dan setelah itu sertifikat halal keluar. Sedangkan yang self declare di sini ya, ini pengkhususan dari yang banyak tadi umum, kemudian ada pengkhususan begitu, yaitu yang mikro kecil. Karena pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar. Khusus mikro kecil ini diberikan perhatian yang lebih dari pemerintah. Karena mikro kecil ini presentasinya adalah 99,9% dari total pelaku usaha. Indonesia itu selamat dari krisis, banyak para ahli mengatakan ya, itu karena pelaku usaha kita ini itu adalah mikro kecil ini kebanyakan 99,9% yang tahan banting gitu. Dan dari mikro kecil ini 99,9% ini dikhususkan lagi nanti persyaratannya ya, tidak semua barang yang bisa masuk self declare, ada tertentu, dan ini yang akan kita kaji pada hari ini, sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam masjid maupun yang di luar masjid itu bisa menyebarkan informasi ini. Ini adalah sertifikasi halal program dari pemerintah tahun 2003 untuk pelaku usaha mikro kecil dan melalui skema self declare telah dibuka. Kuotanya adalah 1 juta sertifikat halal. Semuanya online ya, dan mudah semuanya. Untuk menghindari, hati-hati untuk menghindari penipuan dan sebagainya. Dan ini gratis. Kalau ada yang narik ya program sehati ini terus ditarik misalkan 500 atau berapa, karena kayak yang reguler itu sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya. Di lapangan yang sehati ini seharusnya gratis ya peraturannya, tapi ada yang nakal begitu, ditarik, gelem nggak bayar 500, regulernya biasanya 3 juta, sekarang cuma 500.
Pelaku usaha akhirnya juga ya sudahlah begitu, nggak apa-apa lah. Ini sebetulnya nggak boleh, ya. Ini perhatian kepada semuanya, ya. Jadi jangan melakukan hal itu adalah pelanggaran. Alur prosesnya bagaimana? Ya, ini alur prosesnya Bapak Ibu sekalian. Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian dan semuanya online. Pelaku usaha di sini, ya. Kemudian ini orang-orangnya, ya. Atau lembaga-lembaga yang berpartisipasi di sertifikasi halal sehati melalui self declare. Pertama adalah pelaku usahanya sendiri, harus ada pelaku usahanya. Kemudian harus ada pendamping proses produk halal atau lembaga P3H. ITS salah satunya saat ini tercatat sebagai lembaga pendamping proses produksi halal. Ini, dan ITS sudah mempunyai kuota sekitar 1000-an lebih. Awalnya 24.000, karena kebanyakan kita mengusulkan cuma 1000 gitu. Kemudian BPJPH negara di sini hadir melalui BPJPH di bawah Kemenak. Kemudian Komite Fatwa MUI, dan akhirnya ya sudah, ini 4 ini Pak, ya 4 ini. Kita bahas satu-satu. Pelaku usaha, maka yang harus disiapkan adalah persyaratannya. Persyaratannya di sini seperti pendaftaran akun si halal, data perusahaannya, NIB dan sebagainya, dan mempunyai penyelih halal. Ini penyelih halal ini wajib, ya, di dalam undang-undangnya itu. Lah, mendaftarnya, ini harus hati-hati juga para pelaku usaha. Kalau ngetik di Google begitu si halal begitu, maka yang keluar ada 2. Ada yang ini http://ptps halal go.id, terus ada yang sihalal.com. Yang benar adalah yang ini, ptsp halal go.id, bukan yang .com. Hati-hati pelaku usaha, jangan sampai tertipu. Kemudian pelaku usaha mengisi, ya, persyaratannya online tadi, bahan baku dan sebagainya, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh ITS LP3H. Turun ke lapangan Pak, kami Pak petugasnya, untuk mengecek benar apa enggak. Kalau misalkan ditemukan, ya, dapurnya jadi satu dengan kandang kucing, wah sudah, nggak akan diteruskan. Kita minta ubah. Misalkan ada juga ketemuan bikin tempe kedelainya nyucinya di kali, dah nggak usah diteruskan. Ya, itu salah satunya temuan-temuan yang di lapangan. Sampai mereka mau mengubah prosesnya itu tersebut. Setelah itu disampaikan ke BPJPH, nanti pelaku usaha akan menerima STTD, surat tanda terima dokumen. Ini penting bagi para pelaku usaha sebagai bukti bahwa dia sudah mendaftar, dan ini disimpan untuk men-tracing status update dari aplikasi tersebut. Setelah nyampe BPJPH ngasihkan ke Komite Fatwa MUI. Kalau sudah difatwakan halal, ini dilaporkan kembali ke BPJPH, dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal dan berlaku seumur hidup. Ini, ya, yang awalnya 2 tahunan, terus kemudian 4 tahunan, dan sekarang berlaku seumur hidup dengan dasar peraturan yang terbaru. Apa saja persyaratannya sehati ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Jadi kami mohon dengan sangat kepada para pelaku usaha ini memastikan semua bahan bakunya dipastikan semuanya halal. Dengan cara apa? Pertama, dibuktikan dengan sertifikat halal, ya. Atau bisa juga dibuktikan dengan bahwa bahan yang dia pakai itu pasti positif list, masuk positif list, pasti halal, yaitu di KMA
Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Yang tadi, yang warnanya hijau tadi ya, begitu. Kemudian yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalnya dan sederhana. Ada pertanyaan kemarin di suatu forum di mall begitu, Pak Gun, saya ini non muslim begitu, bagaimana caranya mendapatkan sertifikat halal? Nah, ini perhatian nggih. Jadi yang nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian yang non muslim gitu ya, itu dapurnya tolong dipisah ya, dapurnya tolong dipisah karena untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Mungkin yang biasa konsumsi babi dan sebagainya boleh bagi mereka kan ya, nggak apa-apa di dapurnya mereka. Tapi ketika mereka menjual suatu produk, misalkan keripik, tolong wajannya beda, sutilnya beda, semua alat-alat produksinya beda, dapurnya dipisah. Nanti akan mendapatkan sertifikat halal, divalidasi. Jadi ini, jadi proses produksi ya itu dipastikan kehalalannya. Jadi ada jaminan bebas kontaminasi. Kemudian memiliki nomor induk berusaha, offsetnya ya ini batasannya 500 juta per tahunan ya, maksimal segitu. Kalau lebih dari ini nggak bisa masuk di sini. Nah, yang berikutnya ini hampir sama dengan yang proses produksi. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produksi yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat produksi produk tidak halal. Dapurnya harus terpisah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada yang ngomong begini, ngapain disertifikasi halal kalau misalkan barang ini membahayakan kita, diminum kemudian sakit perut misalkan, diminum membahayakan begitu, nggak aman dikonsumsi. Ada yang bilang begitu, okay? Nah ini benar memang Bapak Ibu sekalian. Sertifikat halal itu awalnya itu ya, itu seharusnya di ujung paling akhir. Yang di sertifikat halal adalah yang sudah dijamin keamanannya, ya, higien sanitasinya sudah terjaga, sehingga yang ada mendapatkan sertifikat halal itu ya pasti sudah thoyyib begitu. Untuk yang poin ini lah, karena kecepatannya berbeda, kecepatan sertifikasi halal ya, tuntutan jumlah kinerjanya berbeda begitu ya, percepatannya, maka di sini dikasih persyaratan memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, memiliki atau tidak memiliki sertifikat layak higien sanitasi ya, itu boleh apply sertifikat halal. Jadi kalau belum mempunyai izin edar yang menjamin keamanan boleh, tapi kalau sudah ada itu diutamakan. Kemudian produknya adalah yang dihasilkan berupa barang, tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang seperti boraks tadi, meskipun sedikit nggak boleh. Jenis setelah itu diverifikasi oleh pendamping, jelas ya. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Jadi ini ada hubungannya, produk yang dihasilkan berupa barang. Untuk saat ini yang self declare, kantin, catering ya, warung makan itu nggak bisa masuk self declare karena dia merupakan jasa. Ya untuk saat ini belum bisa masuk. Jadi masuknya gimana? Ya masuknya reguler begitu. Bukan berarti nggak bisa sertifikasi halal, itu diwajibkan ya. Kalau warung catering kayak gitu itu diwajibkan sertifikasi halal dan melalui program yang reguler begitu. Dan yang terakhir adalah bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal. Nah, dokumennya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha mikro kecil ini niatnya 45 begitu ya, tapi setelah kemudian ya dah kumpulkan
mana surat NIB-nya, mana bahan-bahannya. Itu terus kemudian mundur pelan-pelan begitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini kenapa demikian ya? Perlu adanya sosialisasi atau karena literasinya yang kurang, nggih, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya, biasanya yang ini menjadi momok dari para pelaku usaha menyiapkan ini, sistem jaminan produk halal (SJPH). Bagaimana caranya ya ada menjamin bahwa para pelaku usaha yang di sini self declare ini itu sudah benar-benar halal begitu. Yaitu ada sistemnya dan itu diatur di sini. Ya, dan sekarang lebih mudah Bapak-Ibu sekalian. Kalau dulu itu kita ngisi sendiri ini manual ya, terpisah dokumennya. Kalau sekarang sudah enggak. Ngisi online dengan isian yang kalau kita isi semua, maka ini tergenerate dengan sendirinya ya, otomatis. Itu kemudahan-kemudahan dengan teknologi ya. Ada 5 kerangka prinsip dasar kehalalan, arkan al-halal. Yang pertama bahan di sini ya, tidak hanya cuma bahan baku, tapi juga ada bahan tambahan. Misalkan ada garamnya, ada penyedap rasanya, itu bahan tambahan. Semuanya juga harus halal. Dan juga harus biasanya ada bahan penolongnya. Misalkan bikin roti, bahan penolongnya apa? Pakai kuas penolongnya itu kan, untuk ngolesi tempatnya itu, tempat apa itu, panggangannya itu supaya nggak lengket. Nah, kuasnya ini juga harus halal. Jangan sampai kuasnya pakai kuas bulu babi ya, seperti itu. Terus nggak cukup demikian, ini yang banyak yang mulai 2, 3, 4, 5 ini biasanya diabaikan oleh para pelaku usaha dan juga kita sebagai konsumen. Yang penting bahan baku begitu saja biasanya ya. Kuasnya dilihat, kemasannya Bapak Ibu sekalian, dikemas pakai apa? Plastik atau kemas pakai yang lain, kulit dan sebagainya, itu masuk di sini kemasannya karena dia kontak langsung dengan produk. Tidak cukup demikian ya, bahan penolong pencucian setelah semua dipakai kan dicuci, nyucinya pakai apa? Pakai sabun. Sabunnya ada sertifikat halalnya apa tidak? Itu harus dicantumkan di sini Bapak Ibu sekalian, untuk kehati-hatian untuk memastikan jaminan ini. Loh, Pak Gun, apa hubungannya sabun sama ini? Bapak Ibu sekalian ya, sabun itu bahan bakunya adalah fatty acid. Fatty acid itu dari minyak. Minyaknya ini minyak apa? Minyak nabati atau minyak hewani? Bisa dipakai sabun. Dan biasanya kalau minyak nabati, minyak hewani itu lebih soft, bau, lebih enak biasanya ya daripada minyak nabati begitu, untuk kecantikan. Ini harus punya sertifikat halal. Di dalam sistem ini ya ada 2 bahan diragukan dan bahan tidak diragukan. Jadi kayak misalkan gunakan bahan tambahan jahe, nah ini minuman jahe ya, ketika bikin apa ya, ada jahenya Pak, ada kemiri, ada berambang, bawang, nah itu termasuk positive list, bahan yang tidak diragukan. Sedangkan yang lain yang diragukan maka butuh bukti sertifikat halal ya. Tuh. Ini yang bahan. Kemudian berikutnya yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi setiap pelaku usaha harus punya komitmen bahwa saya ini memang benar-benar ya melaksanakan, menjamin bahwa produk saya itu halal. Dan yang menjamin ini itu sudah mengikuti pelatihan sosialisasi halal ini begitu, untuk memastikannya itu. Bagaimana dia bisa menjamin kalau halal haram aja dia nggak tahu, ilmunya nggak ada ya. Dari ITS di sini mempunyai, karena kita DNA-nya adalah perguruan tinggi
Kita bukan calo ya, kami informasikan ke semuanya, ITS bukan calo sertifikasi halal. Jadi kami adalah mendampingi pelaku usaha ya, di sana ada pendidikan, kami didik pelaku usaha itu supaya mengerti dan tidak bergantung dari orang lain. Ya, dan juga ini ada pengabdian masyarakat, dan data-data ini bisa dijadikan riset Bapak Ibu sekalian. Ada teman-teman yang selama pendampingan ini juga bisa melakukan riset. Komitmen tanggung jawab harus punya penyelia. Penyelianya ini harus muslim ya. Penyelianya harus muslim. Jadi kalau pelaku usahanya, ownernya ini non muslim, kan ada stafnya, ada karyawannya, bisa diikutkan pelatihan penyelia halal, dan dia nanti yang mengawasi ya, yang menjamin hari-hari selama produksi bahwa sudah sesuai dengan aturan halal. Kemudian bahan tadi sudah sebutkan, proses produk halal di sini memastikan bahwa segala fasilitasnya adalah free dari kontaminasi. Kemudian D, produk. Lah, yang produk ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Yang penting bukan babi, bukan darah, itu biasanya. Nama produk tidak diperhatikan. Iblis, setan, kuntilanak, gendruwo itu enggak diperhatikan. Gila ya. Padahal di dalam sistem jaminan ini itu persyaratan, nama itu harus yang baik. Bentuk produk pun sama. Bentuk produk sama. Kalau produknya itu misalkan babi ataupun anjing, itu enggak boleh di sini produk barangnya. Kecuali kalau mainan ya, untuk mainan begitu boleh, untuk pendidikan. Ini untuk pangan minuman ya. Kemudian pengemasannya juga sama, pengemasan produknya juga diperhatikan di sini. Dan berikutnya, setelah semuanya kemudahan-kemudahan ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada pemantauan dan evaluasi di sini ya. Pemantauan internal dari penyelia halalnya, dari pelaku usaha, dan juga pemantauan eksternal dari pihak yang berwajib. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang terakhir, semoga bisa dilanjutkan dalam minggu depan detailnya. Dan jenis produk self declare ini sesuai dengan Kekaban 150 tahun 2022 hanya berlaku pada 3 kategori: makanan, minuman, dan obat. Makanannya 1 sampai 13 saja. Sebetulnya makanannya ini banyak Pak, detailnya ini, tapi yang masuk self declare hanya ini saja. Minuman pun banyak turunannya, tapi yang bisa masuk hanya yang nomor 1 saja. Sedangkan obat yang bisa hanya jamu ya, ekstrak bahan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, karena sudah jam 5:30. Untuk detailnya masing-masing bahan ini ya, ini ada detailnya, akan kita bahas di lain waktu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kajian pada hari ini bermanfaat, baik yang di Masjid Marulimi maupun yang di Zoom. Ini semuanya bisa mengerti ya, dan bisa terlayani dengan baik, dan bisa mengikuti terkait program pemerintah ini sehati. Sertifikat halal gratis melalui self declare tahun 2023. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada nggih. Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal maghfir lana wa li walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.